Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله سميع عليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa 15 Rajab 1441 Hijriah, atau sebenarnya kita sudah masuk di 16 Rajab 1441 Hijriah, atau bertepatan dengan 10 Maret 2020. Allah mentakdirkan kita untuk kembali bermuajah di majlis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kitab Talbis Iblis karangan Ibnul Jauzi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, memberikan keberkahan pada apa yang telah kita lakukan dan menerima kebaikan-kebaikan yang telah kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Salawat ring salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Bapak-ibu sekalian, kita akan membahas pada bab berikutnya, yakni Talbis Iblis bagi para penuntut ilmu. Kalau kemarin kita sudah membahas Talbis Iblis bagi para penuntut ilmu di bab para qari, para pembaca Al-Quran, sekarang kita akan bahas yang kedua, yakni fuqaha. Apakah fuqaha itu? Fuqaha adalah bentuk jamak dari faqih. Jadi kalau ada kalimat para ulama, itu jamak dari alim. Alimun, alimani, ulama. Faqihun, faqihani, fuqaha. Ala wazn fu'ala. Wa rahimakumullah, siapakah faqih itu? Makna faqih ada beberapa keterangan dalam buku Kecerdasan Fuqaha dan Kecerdikan Khulafa karangan Syekh Muhammad Khubairi. Yang pertama, arti fuqaha adalah orang yang cerdas dalam mendalami ilmu agama. Jadi kalau orang itu cerdas, orang itu zaki, maka dia disebut faqih. Orang itu disebut faqih, dan tingkatan faqih itu lebih tinggi daripada alim. Maka kalau kita lihat dalam hadis riwayat muttafaqun alaihi, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bersabda dalam hadis dari Abu Hurairah, riwayat muttafaqun alaihi, Rasul mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu, bukan yu'allimu. Yufaqihu itu selain dia ngerti, selain dia faham, dia tahu konsekuensi untuk mengamalkan. Maka tingkatan faqih itu lebih tinggi daripada tingkatan alim. Tingkatan fuqaha dia lebih tinggi daripada tingkatan ulama. Dan biasanya kalau kita membahas nanti mendalami dalam ilmu usul fikih atau ilmu fikih atau qawaid fikih, kita akan mendapatkan ada ulama, ada fuqaha. Kalau fuqaha biasanya dia lebih cenderung mendalami ilmu-ilmu yang bersifat kepada ubudiyah atau fikih. Nah, iwan rahimakumullah. Jadi yang pertama, orang ini cerdas dalam ilmu. Yang kedua, orang ini cerdas untuk mengajarkannya. Pertama, dia mendalami. Kemudian yang kedua, dia punya retorika baik untuk mengajarkan ilmu yang dia miliki. Banyak orang, Pak, yang cerdas, tapi kemudian kalau menyampaikan materi itu susah difahami. Kenapa? Mungkin dia cerdasnya di bidang penulisan, tapi tidak bagian di linguisnya, di penyampaian materinya. Contohnya siapa, Pak? Bapak kalau punya buku di rumah itu berjudul Fikih Islam,
wa adilatuhu, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Beliau itu Pak, boleh nanti dicek di YouTube, tapi pakai bahasa Arab bukan pakai bahasa Jawa ya. Bapak lihat ceramah beliau itu santai ya. Kalau bahasa anak muda itu ngantui. Tapi beliau bisa mengarang ya, di rumah saya punya itu ada 10 jilid buku Sahih Fikih Sunnah wa Adilatuhu. Khusus fikih ada 10 jilid dan versi bahasa Arab. Tentunya kalau dalam bahasa Indonesia dia lebih tebal lagi. Nah, beliau ini diberi Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk menulis, tapi sedikit ya kurang bisa menguasai dalam hal ya menyampaikan materi. Dan itulah kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri seseorang. Dan sebaliknya, ada orang yang dia menjadi orator, bahkan disebut dai sejuta umat, Kiai Haji Zainuddin MZ. Tapi kita lihat berapa karangan buku yang telah beliau hasilkan. Itu ya Pak, begitu adilnya Allah Subhanahu wa taala membagikan amal kepada seorang manusia. Makanya Imam Malik rahimahullah beliau mengatakan Allah membagikan amal sebagaimana Allah bagikan rizki. Kita tidak boleh saling menyalahkan. Seperti itu. Baik, kemudian yang ketiga, faqih itu adalah orang dengan kecerdasannya sampai dalam kategori menjadi seorang mufti. Ya, boleh berfatwa karena keilmuan yang dia miliki. Ini kesimpulan dari saya. Secara sederhana, fuqaha bisa kita artikan seseorang yang diberikan kemampuan oleh Allah tentang ilmu agama. Dengannya dia bisa belajar, mengajarkan dan berhak untuk memberikan fatwa. Ya, kalau kita di kampung, di asrama atau di tempat-tempat kita, ya mungkin bisa Pak terkadang disebut sebagai orang yang faqih. Ya, karena rutin kajian di masjid ad-du'a, di masjid yang lainnya, di majlis yang lainnya, kadang kita bertanya. Di saat kita bertanya itu, maka menurut mereka makom kita adalah sebagai makom seorang yang faqih. Maka harus berhati-hati. Kalau memang tidak tahu, jawab saja tidak tahu. Jangan minder, masa kajian setiap Selasa, Rabu, malam Ahad, Ahad pagi tidak bisa juga jawab. Nah, tidak usah malu, tanya saja la adri. Karena la adri nisful ilmi. Ucapan saya tidak tahu itu setengah dari ilmu. Neng yo jangan ditanya terus, tidak tahu terus, berarti nggak pernah belajar. Apa hukum wudu? La adri. Makan pakai kanan apa kiri? La adri. Ya nggak pas juga Pak. Ini namanya bukan nisful ilmi, tapi males belajar ilmi kan gitu ya. Ya. Taib barakallahu fikum. Nah, inilah sederhana. Allah Subhanahu memberikan anugerah kepada si faqih tadi kemampuan mendalami, kemampuan menyampaikan dan kemampuan memberikan fatwa dari apa yang telah dia ketahui. Salah satu ulama Yaman, beliau masih hidup. Beliau itu seorang profesor di bidang fikih. Saya beberapa kali mengambil penelaahan beliau karena beliau mazhabnya Syafi'iyah. Ketika ditanya oleh muridnya, "Wahai Imam, sekarang ini siapa sih kira-kira yang bisa derajatnya itu sampai dalam taraf mustahid? Orang yang berhak untuk berfatwa." Kata Rasul, kullu mustahin musib, idza asaba falahu ajran, fa idza akhta'a falahu ajrun wahid, kata Rasul. Seorang mustahid itu berhak untuk berikan fatwa. Jika benar baginya 2 pahala, jika salah baginya 1 pahala. Ya. Apa Pak contoh ijtihad yang mungkin menurut kita bukan salah sih, tapi kurang tepat? Dari 4 mazhab itu yang paling masyhur kalau kita lihat saja secara fikih itu namanya Abu Hanifah rahimahullah. Beliau memberikan fatwa bahwa nikah seorang perempuan tanpa wali itu hukumnya sah. Ya. Bagi beliau itu berpahala 1. Kenapa? Mungkin beliau belum baca hadis la nikaha illa bil wali. Tidak sah nikah seorang wanita kecuali dengan adanya wali. Bapak kalau baca biografi 4 mazhab itu Imam Abu Hanifah itu jarang sekali menggunakan hadis, tapi beliau menggunakan ijtihad dan qiyas. Kenapa? Karena pada masa itu banyak sekali kedustaan mengatasnamakan hadis Rasulullah SAW. Nah, yang lagi marah ini nanti apa Pak? Ramadan pertengahannya di malam Jumat. Wah, pagi hari akan banyak dentuman gitu ya. Masya Allah. Saya buat tadi status Facebook saya. Ya. Nggak, itu hadis maudhu'. Saking palsunya di du'afa, di hadis dhaif tidak dicantumkan karena tidak di logika itu tidak masuk. Maka pesan saya di
di Facebook saya tadi, kewajiban kita adalah mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian, bukan mencari tahu kapan terjadinya hari kiamat. Karena kita tidak akan ditanya kapan kiamat itu terjadi, dan harus kita takut, inna min syiraril khalqi alladzi yalqauna yaumal qiyamah fahuwa ahya. Makhluk manusia yang paling buruk adalah ketika dia mendapati hari kiamat sementara dia masih kondisi hidup. Itu manusia yang paling syiror, Pak. Ini azan di mana-mana ya, salat di mana-mana kok 2020 akan ada ya seperti itu. Menurut saya ini terlalu dipaksakan. Meskipun saya menghargai ustadz itu. Bertemu dengan seorang yang umurnya 35 tahun di Madinah, persis seperti Rasulullah. Ini sekarang 3 tahun berapa itu? 2015. Berarti sekarang berapa? 2020. Umurnya berapa? 40. Berapa di tahun di baiatnya Imam Mahdi? 40 tahun. Berarti sekarang waktunya. Ini namanya ilmu cocoklogi. Kewajiban kita tidak seperti itu, Pak. Meskipun saya menghargai Ustadz Fulan yang luar biasa keilmuannya, tapi dalam bidang ini ya kita harus ya taslim lah ya. Ketika Rasul tanya masaah mata saah, Rasul menjawab, perhatikan, mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Coba Rasulullah, orang yang ditanya tidak lebih baik, tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Kenapa yang bertanya? Malaikat Jibril. Hanya melakukan amarotiha, contoh-contoh tanda-tandanya saja. Barakallahu fikum. Nah, orang yang faqih, Pak, orang yang fuqaha itu tidak berani fatwa ya sembarangan. Makanya kalau kita tidak ditanya ya seperti itu, ya tidak usah malu kalau kita tidak tahu. Imam Malik itu ditanya 40 pertanyaan, yang bisa dijawab 4, yang 36 ya tidak bisa menjawab, dia mengatakan la adri. Nah, utusannya ngomong bahasa kita, Pak ya, sudah jauh-jauh datang ya, bawa 40 pertanyaan, dan pertanyaan 42 pertanyaan, yang dijawab cuma 4, sisanya la adri. Nah, pas gerutu kayak gitu Imam Malik ngerti, Pak. Dengar, wahai fulan, sampaikan ke pasar-pasar, bilang ke mereka bahwa Imam Malik menjawab 36 pertanyaan dengan jawaban la adri. Tidak apa-apa, saya tidak malu kok. Kita, Pak, ditanya satu nggak bisa langsung minder, besok lagi nggak mau nemuin. Kenapa? Nanti ditanya lagi nggak bisa. Saya sering dijabri oleh ikhwan, akhwat, ummahat dan bapak, saya jawab la adri, kok jawabnya masa Ustadz nggak tahu. Loh, nah itu nggak tahu, emang saya nggak tahu, masa dipaksakan? Karena kalau saya menjawab A dan itu akan disampaikan kepada B, C, D, E dan seterusnya, bisa jadi itu menjadi dosa jariah. Karena saya bukan seorang mustahid. Jadi beliau ya yang boleh memberikan mustahid itu namanya ya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah, pengarang kitab Sahih Fiqh Sunnah wa Adilatuhu, Sahih Fiqh Islam wa Adilatuhu, maaf. Jadi bani rahimakumullah, hati-hati dalam memberikan fatwa. Nanti ada talbisnya di sini. Kita lihat sekarang apa talbisnya. Yang pertama, lebih mendahulukan qiyas daripada hadis. Qiyas itu apa, Bapak, Ibu? Qiyas itu memisalkan hukum dengan sesuatu ketika sesuatu itu tidak ada pada masa kita. Contoh qiyas, narkoba. Ya, narkoba itu tidak ada pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi dia dikiaskan dengan hadis kullu muskirin haramun. Kullu muskirin haramun. Setiap perkara yang memabukkan maka dia haram hukumnya. Kita lihat penjabarannya. Muskirin di sini tidak berupa fisik, berupa minuman, berupa makanan, tapi bisa berupa sesuatu yang melalaikan. Berarti saya pernah ditanya dengan kaidah ini, boleh enggak Ustadz itu dikategorikan TikTok, Ustadz? Kemarin saya buat itu, kok khawatir penggemar TikTok itu tanya man nabi juga, jawabnya nabi TikTok gitu ya. Ya karena nabi itu adalah orang yang sesuatu yang dijadikan ya untuk dia ikuti, dia cenderung dan dia gandrung karenanya. Ya, karena nanti kita dibangkitkan ya di hari kiamat itu berdasarkan apa yang kita gandrungi. Naudzubillah min dzalik. Jadi kembali, jadi narkoba itu keharamannya dari mana? Kaidah tadi, kullu muskirin haramun. Setiap
perkara yang memabukkan, maka dia hukumnya haram. Jadi nggak ada wala taqrabu wala tashrabu narkoba, nggak ada. Tapi setiap perkara yang memabukkan dengan kaidah ini, maka turunan hukumnya dia bisa menjadi qiyas. Tapi hati-hati qiyas, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ulama 4 mazhab yang paling sering pakai qiyas itu Abu Hanifah. Beliau yang mengatakan al-baulu fil masjid khairun min ba'dil qiyas. Seseorang kencing di masjid itu lebih baik daripada memberikan qiyas yang salah dalam satu hukumnya. Hati-hati ya Pak. Jadi kalau kita tidak punya kemampuan qiyas, sudah kita hadis saja. Hadis juga saran saya hadis yang Bukhari, Muslim, atau tidak apa-apa sunan-sunan tadi, tapi yang sudah ditashih, karena kita tidak punya kemampuan untuk meneliti hadis. Yang sudah ditashih, yang sudah ini sahih, ini lemah, ya. Nanti hadis yang dhaif atau lemah boleh dipakai dalam beberapa syarat. Yang pertama dalam fadilah amal. Contohnya apa Pak yang paling marak itu ketika kurban, setiap kebaikan itu terdapat pada bulu hewan kurbannya. Jadi makin banyak bulu maka semakin banyak kebaikannya. Seperti itu termasuk fadilah amal. Tapi tidak kemudian dipaksakan kambingnya disiram dengan lem kemudian tempeli bulu-bulu yang lain biar banyak. Ini namanya cocok logi lagi. Ya. Jadi ada boleh dari dhaif itu kan hukum. Pertama dia sebagai fadilah amal. Kemudian adab yang kedua, dia tidak berkaitan tentang pensyariatan yang tasbit, yang tetap, ya, tidak berkaitan tentang akidah. Kemudian yang ketiga, sebaiknya disampaikan hadis ini dhaif, seperti itu. Jadi itu sifatnya untuk memberikan motivasi saja. Nah, para fuqaha itu Pak kadang-kadang, kecuali jaga Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih mendahulukan qiyas daripada hadis, ya. Atau apa ini menggunakan qiyas yang tidak tepat. Tadi al-baulu fil masjid khairun min ba'dil qiyas. Seseorang itu kencing di masjid itu lebih baik daripada dia melakukan qiyas yang tidak tepat. Kemampuan kita belum sampai situ. Lan mun sewu kita hadis yang berkait masalah ahkam saja kita tidak hafal. Ya, kalau Imam An-Nawawi itu dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'alim memberikan sekitar 8 atau 9 syarat ya boleh menjadi seorang mufti. Itu salah satu syarat yang nomor 1 Pak. Ini banyak yang bisa memenuhi, yakni harus hafal 30 juz dan mutkin ya, dibalik dari pojok ke pojok, dari belakang ke depan, bisa dari depan ke belakang, apalagi itu namanya mutkin. Ada hafid, ada dobit, ada mutfin. Nah, nggak ada yang keempat, mau buat mabit itu nggak ada. Buat mabit itu yang nggak hafal-hafal itu ya, ngapal dari juz amma, kul huwallahu, kul a'udzu birabbinas, hafal, kul a'udzu falaq, hafal, kul had, hafal. Sudah sampai mutafifin nggak hafal-hafal gitu ya. Nah itu namanya ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia tetap mencobanya, pernah saya sampaikan di bulan lalu, semoga dengan sulitnya seseorang tadi menghafal itu menjadi kifarat dari dosa-dosanya. Ya, yang tidak bisa dihapus dengan sedekah, dengan salat malam, dengan umroh, dengan haji, tapi bisa dihapus dengan sulitnya seorang tadi bisa menghafal. Imam Az-Zuhri itu Pak, ya, ulama hadis, itu ngapal Al-Quran cuma 80 malam Pak. Hafal 30 juz. Dalam kitab Syiar A'lamun Nubala yang saya tahu ada 28 jilid kitab ini dan berbahasa Arab, itu beliau disebutkan pada jilid yang ketiga. Jadi beliau ini bisa menghafal Al-Quran hanya dalam waktu 80 hari saja Pak. Saya tidak tahu bagaimana cerdasnya beliau. Dan beliau mengatakan demi Allah, tidaklah satu perkara yang sudah saya hafal saya pastikan tidak akan lupa sampai ya, aku meninggal dunia. Ketika kecilnya dia lewat di majlis Pak, lewat tok. Ada seorang syekh yang membacakan hadis. Dia ngomong sama temannya, aku hafal yang saya itu bacakan dari awal sampai akhir. Padahal di situ tul mudah artinya waktu pembacaannya sangat lama. Maka sayanya tahu, coba lih sini lih. Ya, bahasa saya lih ya Pak, sini. Coba kamu hafal, coba bacakan dari awal. An sampai terakhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat ya Pak. Lebih hebat daripada rekaman di HP kita ini. Kadang-kadang kalau sinyalnya tidak bagus, Facebook itu tidak ada
siaran langsung. Insyaallah. Nah, makanya kalau kita ini syaratnya itu harus dipenuhi dulu. Kemudian yang kedua tarjimah adalah terkadang mereka menggunakan dalil ayatnya benar namun tidak faham maknanya. Wasbul dalalahnya, kemana maksud ayat ini tidak difahami. Sudah tidak difahami, dia nggak ngerti bahasa Arab, tidak membuka terjemahannya. Sudah buka terjemahannya, dia tidak mau membuka tafsirnya. Kalau tafsir tidak mudah, tidak paham, harus dia memahami asbabul nuzulnya. Jadi untuk menurunkan memahami satu hukum itu Pak, tidak bisa kita memahami secara zahir ayat. Ada ayat tertentu yang muhkamat, ada ayat tertentu yang mutasyabihat. Ayat muhkamat itu jelas, aqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Itu muhkamat, gampang. Tapi ada ayat yang mutasyabihat. Contohnya apa? Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas tangan mereka. Ini kita butuh bagaimana penjabaran ulama tentang ayat ini. Laisa kamitslihi syai', Allah tidak memiliki sesuatu, tidak ada yang semisal dengannya. Itu bagaimana tafsirnya? Dilihat. Kalau tidak mampu sudah tinggalkan, kita tanya kepada orang yang ahli. Jangan dipaksakan. Makom kita masih talib, seorang penuntut ilmu, tapi masya Allah langsung menurunkan hukum-hukum yang ada. Atau yang ketiga, berdalil dengan hadis, tapi ternyata dhaif atau belum jelas riwayatnya. Ya, hadisnya ada qala Rasulullah, tapi bukan Rasulullah yang bersabda. Padahal Rasul mengancam, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orangnya yang berdusta atas nama diriku, aku bersabda padahal aku tidak bersabda, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka bersiap-siaplah tempat tongkrongannya. Maq'ad itu tempat duduknya, tempat singgahnya kelak di neraka. Hati-hati ya Pak. Oleh karena itu, nanti kalau kita sudah membahas mabahisul hadis, membahas tentang ilmu hadis, ulumul hadis, itu biasanya ustaz-ustaz mengatakan au kama qala. Itu ya Pak, au kama qala, atau sebagaimana yang Rasulullah sabdakan. Itu sebagai bentuk kehati-hatian. Au kama qala. Itu sifatnya untuk ya betul-betul kita lalai atau ragu dengan hal tersebut. Ya, atau kalau kita nanti belajar lagi, nukila, dinukil, atau ruwiyah, diriwayatkan, bukan qala seperti itu. Ini beda penekanannya. Baik, barakallahu fikum. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, talbis ini tuh para faqih, ya, termasuk kita sebagian kampung disebut faqih, adalah apa? Mendahulukan belajar retorika dalam berdebat. Insyaallah Pak. Yuk ya kita debat, yang menang saya ikut Anda, kalau kalah Anda ikut saya. Atau istilahnya apa Pak? Mubahalah ya Pak ya. Padahal itu perkara-perkara yang sifatnya tidak prinsip. Perkara-perkara yang sifatnya tidak prinsip. Masalah khilafiyah yang dia memang boleh untuk diterima. Hanya gara-gara sujud itu ada yang lutut duluan, yang satu tangan duluan, ribut. Nggak berani ronda bareng, nggak berani ngopi bareng, apalagi naik mobil bersama, karena pasti ribut. Gara-gara sami Allahu liman hamidah, yang satu tangannya sedekap, yang satu tangannya lurus, ribut. Tak usah Pak, itu perkara yang biasa kok, biasa terjadi. Nah apa Pak? Mereka lebih suka membahas hal-hal yang syamar, hal-hal yang mutasyabihat, hal-hal yang sebenarnya kita tidak diberi tugas untuk memahami dan meyakini secara pasti hal tersebut. Apa contohnya? Bentuk talbis iblis untuk orang berdebat itu apa Pak? Berdebat di manakah bapak dan ibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untungnya apa coba buat kita? Ya, untungnya apa? Dan salah satu ya perkara yang bahaya dalam akidah kita itu ketika kita membahas sesuatu yang sifatnya samar. Apalagi level kita bukan seorang mujtahid.
Bukan seorang yang boleh memberikan fatwa, kata Rasul, kalau benar 2 pahala, kalau salah 1 pahala. Kalau kita kan tidak sampai itu Pak, baca Quran saja kita belum mungkin kan Pak. Kalaupun ada sebagian, tapi kan banyak syarat yang lain yang harus dia penuhi. Ya, jadi yang samar dibahas. Kemudian yang kedua, ini gara-gara debat ya Pak, terkadang menolak ya, kebenaran dari riwayat. Dinukil oleh Imam Ibnu Jauzi, pengarang kitab ini, beliau mengatakan ada karena ingin mempertahankan ego dirinya, dia tidak mau menerima riwayat, padahal riwayat itu ada ulama yang mensahihkannya. Apa Pak contohnya Pak? Contohnya adalah mengazani anak ketika lahir di telinga kanan dan mengiqomahi di telinga kiri. Rame, ya, masya Allah. Saya pokoknya mengatakan bid'ah, selesai. Ya, padahal Imam An-Nawawi mengatakan hadalah mustahabbah. Ini diperintahkan. Ada beberapa riwayat, ya. Ya, riwayat dari sahabat yang hadis ini disahihkan oleh Imam Albani. Kemudian ada riwayat yang kedua, riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Imam At-Tirmizi dari Ibnu Abbas. Dan hadis ini kata Imam At-Tirmizi, hadza hadisun sahihun. Hadis ini sahih. Ulama di belakang ini aja yang udah mengatakan hadis ini dhaif. Waduh. Jadi kalau Bapak menerima hadis bahwa mengazani anak itu riwayatnya dhaif, silakan, tidak usah diazani. Tapi tidak kemudian kita menggugurkan hukum bagi saudara kita yang bahwa hadis itu hasan atau sahih. Kenapa? Ini perkara yang kadang karena debat itu kita menolak satu riwayat padahal itu suatu kebenaran. Dan salah satu murid kita Pak berdebat bukan berdebat sih, diskusi ba'da Isya. Saya lupa temanya apa, tapi beliau memberikan sebuah hadis dan sahih. Apa kata dia? Saya tahu hadis ini dhaif, hadis ini sahih. Tapi karena keluar dari jamaah antum, saya nggak mau terima. Kecuali kalau keluar dari mulut ustadz saya, baru saya mau. Ini kan bahaya Pak seperti ini Pak. Jadi standarisasi kebenaran kalau ustadznya sama, kalau majelisnya sama, kalau tidak, semoga Allah memberikan antum hidayah. Ini kan bahaya kalau seperti ini. Tidak ada standar kebenaran pada hal tersebut. Jadi kalau Bapak mengatakan bahwa azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri ba'dal wiladah itu bagian yang dhaif, tidak apa-apa. Silakan antum tidak usah pakai, tapi tidak usah menyalahkan orang lain. Saya anaknya 5, besok bulan Mei tanggal 28, HPL-nya itu 28 Mei, itu anak saya yang ke-6. Seluruh anak saya azankan. Tapi saya tetap ya mau ngopi bareng dengan orang-orang yang mengatakan azan di telinga kanan itu sebuah bid'ah karena hadisnya dhaif. Silakan. Sampai kemana ada Jabri saya, Ustaz, saya lihat di YouTube, wah ini mazhab YouTubiah ya Pak, YouTubiah sama Googleiah ya. Setelah azan itu tidak boleh mengangkat tangan ketika berdoa Ustaz. Masya Allah. Karena apa? Karena tidak ada riwayatnya. Dia tidak paham mana dalil dan mana perbuatan. Kalau dalil jelas ada. Rasulullah malu jika seorang hamba mengangkat tangan kemudian kembali dalam keadaan tidak diterima. Itu hadis, itu namanya dalil. Pasti ada. Mungkin yang maksud dia adalah contoh. Gitu. Membedakan contoh qudwah sama dalil saja masih bingung, ini sudah menyalahkan orang lain. Kan masalah Pak seperti ini. Gak ada contoh dari Rasulullah. Habis sholat salaman ya bid'ah. Masya Allah. Kenapa nggak ada dalil? Gitu ya Pak. Padahal Rasulullah ketika dua muslim bertemu kemudian dia bersalaman berguguran dosa, itu hadisnya kan umum. Tidak ada kalimat kecuali setelah sholat, maka di bawah itu umum. Meskipun ada riwayat yang kedua harus ada contoh. Rasul melakukan, ya sudah berarti kita zikir dulu, astagfirullah 3 kali, Allahumma salam, baru kita salaman. Silahkan, tapi tidak usah menggugurkan orang yang setelah sholat langsung maaf ya, saya mengatakan bid'ah. Rame Pak, rame nanti. Ini namanya hanya belajar dari satu guru, belajar dari satu channel, buka channel yang kedua kuotanya habis. Ya, masya Allah.
Kemudian yang ketiga, membanggakan diri di hadapan lawan debatnya. Bahaya Pak. Kata Ibnu Jauziyah, ini termasuk perkara kesombongan yang akan diwariskan kepada iblis bagi para mujadil, bagi orang yang suka berdebat. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ketika saya post di Facebook saya tentang masalah azan anak, ya itu langsung japri saya. Iya, inbox ya, PM ya Pak ya, private messenger itu. Ustaz, hadis itu dhaif. Ya sudah, yuk antum pilih rumah makan di mana di Bandar Lampung, kita ketemu, antum bawa buku antum, saya bawa buku anak yang bayari. Mau makan apa? Siang, pagi, sore, saya bayari, kita ketemu bawa buku antum. Kita di situ jangan mengatakan anak dalam kategori untuk apa? Ahli bid'ah. Karena ini Pak, saya punya julukan baru, ahlu syubhat wal jamaah Pak. Saya ini Pak julukan barunya di Facebook itu. Karena syubhat itu tadi itu hadis tentang masalah itu saya membolehkan, meskipun mohon maaf ya saya tidak melakukannya, tapi saya menghargai. Seperti kunut subuh, mohon maaf saya kunut subuh tidak melakukan kalau saya sebagai seorang imam, tapi saya mengaminkan ketika saya sebagai seorang makmum. Nah gara-gara seperti itu disebut Ustadz ahlu subhat wal jamaah. Saya tidak salaman langsung, tapi kalau diajak salaman saya salaman. Saya kalau selesai azan itu saya angkat tangan karena bukan riwayat hadis. Maksud saya selesai mendengarkan azan. Nah karena seperti itu saya dituduh sebagai ustadz ahlu syubhat wal jamaah. Saya katakan, mana tudun antum? Ya kita ngobrol. Nah, apakah jawabannya? Maaf ustadz kami melarang debat pakai dalil ma dhalla qaum ba'dal huda illa atal jidal. Oh, mantap, pada copy paste kelihatan banget. Tidaklah seorang itu tersesat setelah sebelumnya mendapatkan hidayah kecuali suka melakukan debat. Ketahuan copy paste karena wawunya pindah ke belakang gitu. Barakallahu fiik. Makanya dia tidak ketemu sampai saat ini. Iwani rahimakumullah, maka coba jangan pernah membanggakan kemampuan kita berdebat. Apalagi berdebat pada perkara-perkara agama. Silakan antum kunut ya. Oh ya, saya tidak. Kena hargai. Karena riwayat-riwayat itu banyak sekali. Baca basmalah, oh itu ada 4 cara. Silakan, untuk pilih yang mana? Saya yang jahar Ustaz, ya sudah. Saya yang sir Ustaz, ya sudah. Saya tidak baca semua itu, sudah. Atau saya pada rakaat yang pertama saja 2, 3, 4 tidak saya baca. Silakan. Itu namanya mazhab. Ya, baik. Malah larinya ke fikih. Yang ketiga, kesibukan berfikir, lupa membaca Al-Quran dan sirah. Padahal kata Jauzi, hati tidak akan lembut ketika kita membahas masalah hukum air, najis itu apa, tata cara wudhu bagaimana, dan lain-lain. Itu tidak akan menjaga hati kita lembut. Tapi yang menjadikan hati kita lembut itu Pak, membaca sirah orang-orang salih. Ini bacaan favorit saya sebelum tidur. Minimal 30 halaman saya harus membaca sebelum tidur. Itu buku Salafus Saleh, ada 2 jilid. Ada 60 ulama salaf yang saya baca. Sekarang sampai ulama yang ke-17. Jadi saya malam harus baca dulu. Harus baca. Karena sesuatu yang kita baca sebelum tidur, sesuatu yang kita pikirkan sebelum tidur, sesuatu yang kita dengarkan sebelum tidur, itu akan menjadi LTM, long term memories. Sesuatu yang kita ingat dalam jangka waktu yang lama. Jadi kalau kita sebelum tidur yang kita dengarkan iwak peyek, sakitnya tuh di laptop, ya kayak gitu yang kita akan wariskan. Mohon maaf ya Pak, saya tidak bahas musik ya. Tapi ini maksud saya ini, pembiasaan itu penting. Pembiasaan baik itu penting. Atau yang ketiga, nah ini Pak, kurang memahami ikhtilaf mazahib sehingga merasa diri paling benar dalam penerapan fikihnya. Insyaallah ya. Jadi ini penting juga ya. Kia mengkaji ikhtilaf mazahib hanya separuh-separuh ya, akhirnya dia kaku, baca Quran setiap hari terlewatkan, baca sirah tidak pernah dibacakan. Ya bagaimana mungkin kita bisa meneladani orang-orang yang soleh? Bapak Ibu jawab ya Bu, tapi dalam hati saja. Siapa di antara Bapak Ibu yang di rumahnya tidak punya azan ya? Tidak punya buku sirah nabawiyah. Kalau tidak punya segera dicari, karena itu ya bagian hal yang sangat penting untuk kita baca.
Barakallahu fikum. Ibu bapak sekalian, ini 4 ya perangkap iblis ya kepada diri kita. Coba dimulai kembali, kita menjadi manusia yang baik semampu kita, dan jangan pernah mengukur ibadah orang lain dengan ibadah kita. Kita kuat sholat malam, pasti punya kelemahan yang lainnya, dan saudara kita lemah sholat malam, pasti punya kelebihan di cabang ibadah yang lain. Saling menghargai selama itu perkara khilafiyah yang diperbolehkan. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Kita jika benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika salah dari kita pribadi. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum. Kita tutup dengan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah min subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.